Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Satosel. Kali ini kita ada HP Redmi 8 ya. Ini kendalanya di cas dia tidak respon atau tidak masuk ya. Dan kita coba cek lihat, dan ternyata tetap ya tidak ada respon ya saat dicas ya. Dan untuk HP Redmi 8 ini dia sudah tipe C ya. Jadi langsung saja ya kita bongkar HP-nya untuk mengetahui apa yang terjadi ya dengan HP-nya. Jadi kemudian setelah slot SIM-nya dicopot, kita buka backdoor bagian belakang ya dengan cara kita congkel melingkar dengan menggunakan kuku. Kemudian hati-hati ya saat pembongkaran, dan ternyata di sini ada bekas cairan ya. Mungkin ini ya penyebabnya ya yang bikin HP tidak bisa dicas ya. Ya, kita lihat. Dan ini cairannya ada di fleksibel ya, fleksibel penghubung konektor cas dengan mesin ya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan HP tidak bisa dicas ya. Jadi untuk memastikannya langsung saja kita bongkar ya. Kita bongkar penutup mesin bagian atasnya, karena untuk HP ini dia fleksibel fingerprintnya itu ada di bawah penutup mesin ya. Jadi kita harus buka penutup mesin bagian atasnya ya untuk mengangkat apa namanya nih, fleksibel fingerprint ya. Jadi biar tidak ribet ya. Kemudian setelah fleksibel fingerprintnya kita angkat, kemudian kita coba hidupkan ya HP-nya kembali. Kita matikan ya, posisi hidup kita matikan, dan nanti kita coba untuk bersihkan ya tadi fleksibel yang kena air ya. Dan untuk HP Redmi 8 ya, ini langsung saja ya kita copot fleksibel konektor casnya, kemudian kita buka ya untuk penutup mesin bagian bawah ya, atau penutup mesin konektor casnya ya. Jadi kita buka biar nanti kita coba untuk bersihkan ya fleksibel casnya ya. Dan mudah-mudahan saja masalahnya cuma ada di sini ya, tidak ada yang lain ya. Dan untuk HP ini ya, ini hati-hati ya kalau buka backdoornya ya, karena tadi ada fleksibel fingerprintnya ya, takut robek ya kalau buru-buru ya. Kemudian setelah terbuka, dan ternyata di sini juga ada air ya, ada bekas cairan ya. Jadi cairan itu di sekitar fleksibel ini ya, atas bawah ya, terlihat cairannya ini ada di fleksibelnya ya. Jadi kita coba hanya bersihkan ya, sambil kita kasih thinner atau bensin ya. Ya, pelan-pelan kita bersihkan ya. Dan kita lihat di sini cairannya memang cuma ada di sekitar sini ya. Jadi setelah fleksibelnya kita bersihkan, konektornya kita bersihkan ya. Ya, ini di batunya juga ini ada bekas cairannya, kita bersihkan. Kemudian di konektor penghubungnya ini kita juga bersihkan bagian atas bawahnya. Kemudian setelah kita bersihkan, langsung kita pasang dan kita coba untuk langsung tes ya. Kita coba tes 1 2 3 dan respon ya. Dan mudah-mudahan saja HP oke ya. Ya, kita tunggu saja beberapa menit, dan alhamdulillah ya HP ternyata respon ya. Jadi mungkin penyebabnya karena cairan tadi ya. Jadi karena cairan tadi, dan cairan sudah kita bersihkan dan kita coba tes, alhamdulillah ya dicas respon. Dan terlihat di sini indikatornya jalan ya. Kemudian setelah dipastikan
HP sudah bisa dicas, kemudian kita pasang kembali ya, ini penutup mesin bagian casnya, kita tutup kembali dan nanti kita akan coba untuk cas kembali dan kita coba cek ya apakah HP dicas itu bisa nambah ya, karena terkadang itu sering juga ya dapat masalah ketika datang tidak bisa dicas, dan ketika HP sudah bisa dicas ternyata setelah kita tunggu hampir 1 jaman ya, tapi HP tidak mau ngisi ya. Jadi indikatornya jalan ya, cuman ketika dicas sampai 1 jam itu tidak nambah ya, atau tetap saja ya. Jadi ini harus kita tes ya, wajib ya, untuk memastikan bahwa HP benar-benar bisa dicas ya. Dan ini untuk bagian backdoornya juga kita bersihkan ya. Ini penutup mesin bagian atas ya. Dan hati-hati ya, sekali lagi ya, untuk buka backdoor ini pelan-pelan ya, karena terkadang terlalu buru-buru, jadi tidak tahu ya kalau ada fleksibel dan bisa putus ya atau robek ya. Jadi diwajibkan untuk selalu berhati-hati ya. Ya, kita pasangkan fleksibel fingerfinnya ya, kita paskan, kita rapatkan, kemudian kita baut ya, pelan-pelan kita paskan, kemudian sambil kita bersihkan. Dan ternyata tadi setelah kita cek memang untuk cairannya itu cuman hanya ada di bagian fleksibel cas ya, jadi tidak lari kemana-mana ya, jadi hanya di sekitar kabel fleksibel ya, fleksibel penghubung cas antara mesin bagian atas ke mesin bagian atas ya. Dan sudah kita bersihkan dan sudah kita coba cek cas juga ya, dia respon ya, bisa dicas. Jadi nanti kita akan coba untuk cek ya, mudah-mudahan saja HP-nya bisa nambah ya. Kemudian pasang bautnya ya untuk mesin bagian atasnya, langsung saja kita baut ya, satu persatu. Dan untuk apa ya, cara ini mungkin bisa dipraktekkan ya, atau dicoba ya untuk HP-HP yang lain ya. Jadi masalah tidak bisa dicas itu sebenarnya banyak ya penyebabnya ya. Jadi bisa dari konektor casnya, bisa dari baterainya, bisa dari IC-nya juga bisa, dari CPU bisa, dari jalur putus juga bisa ya. Jadi banyak kemungkinannya. Jadi kita harus bongkar dan cek ya. Dan alhamdulillah ya, untuk kasus ini ternyata masalahnya hanya karena kena cairan ya. Jadi setelah kita pasang backdoornya, kita coba hidupkan dan nanti kita coba cek ulang kembali ya. Cek ulang kembali, kita cas dan kita tunggu apakah HP atau baterainya ini bisa nambah saat dicas ya. Ya, kita tunggu. Untuk proses loading ini memang agak lambat ya, jadi sabar, kita tunggu. Dan untuk proses ini tidak kita percepat ya. Ya, ini normal ya, tanpa kita edit ya untuk bagian ini ya. Ya, kita tunggu saja. Dan untuk HP Redmi 8 ini ya, ini ada 2 versi ya, ada yang RAM 3/32, ada yang RAM 4/64 ya. Dan setelah HP kita tunggu, ternyata HP sudah menyala normal. Dan sebentar lagi kita akan coba untuk tes ya. Kita coba akan tes dan mudah-mudahan saja HP tidak ada masalah, dan mudah-mudahan saja HP bisa oke ya. Ya.
HP sudah hidup, kemudian kita colok cas. Ya, alhamdulillah ya, HP tetap bisa menyala. Ini posisi 69% ya. Ya, posisi 69%. Dan kita coba cek ya. Kita coba diamkan. Jadi sekarang posisi 69 ya. Jadi kita tunggu, kita diamkan nanti ya. Kita diamkan sekitar beberapa menit ya. Apakah batunya bisa nambah atau tetap atau berkurang ya. Jadi untuk memastikan bahwa benar-benar HP bisa dicas ya. Jadi harus kita cek ya nambah atau tidak ya. Ya. Dan untuk kasus seperti ini ya, kasus seperti ini jarang ya, jarang terjadi ya. Jadi ini pas kebetulan mungkin ya. Jadi hanya karena kena cairan tadi ya. Dan untuk HP-HP sekarang banyak ya yang model casnya dia pakai konektor atau fleksibel ya. Jadi kalau tadi dibersihkan fleksibelnya tetap ya, mungkin lanjut ke penggantian konektor cas ya. Jadi ternyata tanpa kita ganti konektor cas dan hanya kita bersihkan ya, HP respon ya, bisa dicas kembali. Tapi untuk membuktikannya HP benar-benar bisa dicas, kita coba tunggu ya beberapa menit lagi. Dan tadi baterai isi sekitar 69% ya. Jadi nanti kita akan tunggu apakah HP bisa nambah isinya ataukah tetap isinya ataukah malah berkurang ya. Jadi kita tunggu saja. Dan mudah-mudahan saja ya, yang kita harapkan HP bisa normal kembali. Kita coba cek ya, kita coba cabut, colok lagi ya. Alhamdulillah ya, 70% ya. Oke.